Mohon perhatian. Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama unsur forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tiba di tempat acara. Apakah saudaraku sekalian? Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salte, Shalom. Yang saya hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, unsur Forkompinda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kapolda, dan Lanut, dan Lantama, Ketua Pengadilan Tinggi, Juragan Kelor, pimpinan keagamaan yang hadir pada kesempatan ini, forum komunikasi antar umat beragama yang hadir pada pagi hari yang bahagia ini, para pimpinan ormas yang hadir dari Muhammadiyah, NU, dan yang mewakili Ketua MUI. Ketua MUI tidak datang kan? Ya. Dan semua ASN yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Kita melewati tahun ini, ada dan selalu setiap tahun kita mengadakan acara-acara seperti ini. Dari Kristen telah merayakan hari Paskah, hari kemenangan. Dalam keyakinan Kristen, dunia telah dikalahkan. Itu dalam keyakinan Kristen. Dan saudara-saudara Muslim juga melewati sebuah ujian dalam bulan Ramadan dan masuk pada hari yang penuh kemenangan, Idul Fitri sebagai tanda kemenangan. Dua-duanya pesan kemenangan. Lalu nanti tanggal 16 kita masuk hari untuk memperingati hari Waisak, hari lahirnya Buddha, juga dikenal sebagai hari pencerahan. Jadi karena itu tahun ini kita memperingati Idul Fitri 1443 Hijriah yang dalam tahun Masehinya 2022. Nah itu ya terus, dan ini bukan acara baru sekali, kita berulang-ulang kali. Ini pesan tadi Ustadz Ungu Buah Montor Nai Soy, Buah Montor Nai saja, tidak pakai soy lagi. Sebenarnya apapun dalam melakukan keyakinan beragama, seperti contoh kita saja masuk bulan Ramadan kemarin, tahan lapar dan haus, itu latihan. Maksud latihan seperti itu bahwa kita tahu kalau lihat orang lapar haus rasanya macam apa. Sementara kita tahu kita sore ada makanan, kita hanya latihan saja. Jadi kalau orang puasa itu kan latihan saja. Dia bukan lapar haus, memang dia latihan. Toh sore ada makanan, maka harapannya ada makanan sore. Ada yang tidak ada harapan, sore ada yang tidak ada harapan. Nah, perasaan yang sama seperti kita lapar haus itu ditambah dengan harapan tidak ada sore harinya, bagaimana rasanya? Itulah yang menyebabkan setiap orang yang
banyak orang bicara tentang kemiskinan, menyelesaikan masalah kemiskinan, dia sendiri tidak pernah miskin. Dia sendiri tidak pernah merasa apa itu miskin. Kalau dia coba-coba untuk berbicara bagaimana kita harus mengatasi kemiskinan itu, teorinya banyak. Teori pengentasan kemiskinan dunia bukunya, kita kalau baca teorinya mungkin 250 buku, nggak habis. Tebal-tebal lagi buku teori-teori. Tapi intisari dari seluruh teori itu, apakah filosofi penderitaan kemiskinan itu dapat masuk dalam sanubari kita, yang seperti Bapak Ustadz tadi ngomong, menjagalah hati. Hati empati macam apa bagi ASN, Profesor Sultan Timur yang telah melakukan baik Katolik, Protestan maupun Muslim yang melewati juga baru bulan-bulan puasa. Karena itu banyak sekali orang melihat orang miskin, kalau dia tidak pernah merasakan dengan kasihannya, tapi dia tidak tahu apa itu. Karena itu bagi orang yang terbiasa puasa dia sadar, oh gini rasanya ya, kalau orang itu tidak dapat makan dan minum. Orang saya cuma latihan, nanti sore hari sudah buka saja rasanya begini. Pas buka, kalau kamu kadang-kadang, kalau ada yang kelebihan baik, ya biasa minum teh panas dulu, yang manis dikit-dikit. Kalau ada yang tidak, dia lipat untuk buat dulu. Itu juga sama seperti kita lihat orang miskin. Begitu lihat makanan, makannya gila-gila. Lalu kita bilang, orang gila apa makan sekarang? Tidak. Cobalah kamu bertukar tempat. Itu sebenarnya tujuan dari keyakinan untuk mendidik kita. Semua keyakinan, semua agama selalu melatih bagaimana seseorang menjadi, dia harus berkorban, sacrifice. Jadi kalau orang itu ingin dekat dengan Tuhan tanpa berkorban, nggak ada. Siapapun yang katanya dekat dengan Tuhan, dia pasti lebih banyak berkorban. Pengorbanan di mana? Pengorbanan kepada mereka yang miskin, mereka yang tidak bisa makan dan minum, mereka yang tidak bisa pakai, mereka yang keluarganya membuang mereka yang terasing dari keluarga, mereka yang tidak dianggap di dalam lingkungan, mereka yang sakit untuk tidak dapat dibiayai. Itulah gerakan hati manusia yang punya latihan-latihan dan kemampuan diri yang baik itu menuju ke kelompok-kelompok seperti itu. Bahkan ada yang sambil mencabuk-cabukkan diri, campur dirinya sendiri sampai keluar darah, menikmati penderitaan seperti itu. Jadi memang ritual-ritual seperti itu untuk membawa kita merasakan penderitaan manusia di dunia ini. Karena di dunia ini yang menderita seperti itu masih sekitar 5 miliar manusia. Jadi kalau 7 miliar manusia, 2 miliarnya hidup baik, 5 miliarnya itu turun lagi ke bawah, yang ekstrim itu makin turun ke bawah, sekitar 1,5 miliar ekstrim. Kalau NTT sampai 530.000 orang ekstrim, miskin ekstrim. Nah, kalau kita berpuasa benar, kalau kita beragama benar, kalau kita berkeyakinan benar, maka fokus pekerjaan iman kita itu fokusnya di situ. Berarti puasanya benar. Tapi kalau puasa itu cuma lapar lewat minal aidin wal faizin cuma lewat bakti udah besok lagi minal aidin nggak ada satu pun orang miskin yang kamu ya susah. Karena itu saya selalu bilang, ibadah itu sebuah input, puasa itu input, melatih diri kita tuh. Bukan kita tahan lapar dan haus. Semua orang bisa tahan lapar dan haus kalau tidak ada pilihan. Tapi itu mengingatkan kita, itu dalam situasi begitu saya pernah rasakan. Kemudian seperti saya pernah rasakan. Begitu kita ke Sumba, Rata Timur, Rote, Sabu, Flores, kita melihat rumah-rumah yang real, orang yang tidak mungkin makan dalam sebulan. Itulah pemerintah, ASN
saya terpanggil di sana. Jadi dulu menjadi kadis, tugas saya itu begitu. Jangan puasa kelihatan hebat luar biasa. Lihat orang begitu selesai puasa, lihat begitu lupa. Anggarannya lah untuk lain. Anggaran anak pun hanya untuk perjalanan dinas, bukannya untuk pelayanan masyarakat, khusus hal-hal seperti itu. Karena itu memang ini menjadi tantangan buat kita. Karena orang beribadah itu mimpinya kemana? Masuk apa? Surga, betul kan? Semua orang beribadah ingin masuk surga, ada yang mau masuk neraka beribadah masuk neraka ada? Ada yang beribadah mau masuk neraka ada tidak? Tidak ada, betul? Semua masuk surga itu? Nah, kalau semua masuk surga kan ibadahnya dalam itu. Di Moses saja bilang terbaik bagi iman adalah mereka yang berguna bagi banyak orang. Banyak orang mana? Bukan banyak dan cantik. Itu semua juga mau. Banyak kepada mereka yang tidak sempat makan minum seperti Bapak Ibu pada saat puasa itu. Buatlah sebanyak-banyaknya supaya mereka lolos daripada makan minum, menjadi kemandirian dalam hidup mereka. Itulah kita sebagai manusia spiritual yang tadi disampaikan kepada Uskup apa Ustaz Umbu Montonai tanpa soal. Dan itu kita punya target di sana. Seandainya kalau kita di dalam hidup ini kita terpanggil semua untuk ikut berpartisipasi dalam kelompok-kelompok seperti itu, maka bukan saja pembangunan secara negara ikut berpartisipasi, tapi individu juga terlibat karena dia ingin masuk surga. Jadi saya selalu bilang, pendeta, pastor, ustaz itu profesi tidak pernah masalah. Mereka nomor satu. Mereka ajak kita ke surga. Tapi kalau kita tanya, mau kita kirim dia nomor satu saja, itu tidak mau. Kan kirim itu kan pasti harus mati dulu. Kalau mati dulu kan kita bisa kirim dia langsung dengan cara bagaimana, yang penting dia sudah. Pasti tidak mau lah, banyak orang tidak mau. Yang kedua, dia kayak guru. Ajak kita ke surga, dia sendiri belum sampai. Maka saya bilang, bagaimana caranya kita bisa percaya? Caranya gimana? Maka ilmu pengetahuan dan karakter yang tadi disampaikan oleh Ustaz tadi. Karakter dan ilmu pengetahuan menjadi pisau analisis untuk kita mampu mengerjakan iman kita. Agar orang tahu surga itu ada, jadi jangan mati masuk surga. Lagi hidup kita sedang berada di surga. Banyak orang sebelum mati dulu masuk surga. Tidak ada yang kau ada di surga. Caranya apa? Bagaimana kau berpihak hartamu, ilmumu, waktumu, tenagamu kepada kaum miskin. Nah itu tadinya kau ada di surga, jangan tunggu mati dulu. Jadi ditanya mati masuk surga, mati. Saya sekarang ada di surga. Secara fisik saya ada di bumi, tapi roh dan pikiran saya sedang berada di surga. Nah itu kalau orang beriman betul. Kalau tanya dosa ya kita semua, kalau mulai dari dosa ya semua berdosa. Tapi kalau mulai dari spirit, motivasi, gerakan, militan, menuju kemana? Ya itu menuju situ. Maka itu saya bilang ke Pak Anwar, saya bilang kau sholat sampai jidat hitam, tapi tidak ada satupun fakir miskin yang kau selamatkan, sia-sia sholat. Begitu juga yang gereja. Gereja hari Minggu dengan tertib necis bawa kita berdoa khusus membaca seriat yang sempurna. Tidak satu manusia miskin pun ditolong. Sia-sia gereja itu. Karena sesungguhnya orang beragama adalah orang yang peduli dengan orang lain. Sesungguhnya orang berkeyakinan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang menempatkan dirinya mirip-mirip yang lain. Kalau tidak sama, memang tidak sama. Mirip dalam gerakan, sikap, tindakan. Tidak sama karena kita manusia berdosa. Kualifikasi manusia-manusia seperti itu yang akan mendapatkan tempat yang lain. Itu maksud saya di dalam kita membangun semangat kita, hubungan tali silaturahim pada pagi hari ini.
di saat Idul Fitri itu selesai. Dan bertemu sapa, bercanda gurau, mengingatkan satu sama lain, membangun bersama. Istilahnya Kiai Umum Matunai bilang, bertemu untuk rileks sebentar dalam kekekuan. Aku itu baik juga, tapi kalau rileks terlalu juga terbaik. Karena itu kita bersyukur pada momen-momen baik ini, bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan bagi kita, bahwa kita bersyukur hari ini karena kita punya COVID. Turun jauh dan menuju kepada endemi. Jadi itu memberikan kesempatan untuk kita maju. Sebagai gubernur, saya terima kasih kepada para ASN, walaupun kalian kena marah terus. Terima kasih kepada Forkompimda, semua yang bekerja bersatu. Terima kasih kepada pimpinan-pimpinan beragama yang begitu luar biasa bekerja, dan semua pihak bahu-membahu yang menyebabkan hari ini kita mempunyai herd immunity terhadap COVID-19. Ini juga pesan buat kita. Satu-satunya provinsi saya rasa, kalau tidak banyak juga provinsi di Indonesia, walaupun provinsinya miskin, tetapi terkoreksi terhadap kondisi COVID, walaupun ditambah lagi dengan seroja, kita hanya turun pertumbuhan ekonomi kita 0,sekian, minus 0,sekian, tidak pernah sampai 1. Kita tidak pernah menyentuh minus 1, naik kembali minus 2, positif 2. Itu menunjukkan bahwa kita kerja secara kolaborasi, walaupun belum sempurna, tapi kita telah melakukannya dengan baik, dan itu tidak boleh berhenti. Saya menjadi gubernur, stunting kita di 42%. Sekarang kita ada di 22%, 22,sekian. Jalan-jalan kita yang buruk, kita terus memperbaiki. Kita terus mendorong juga perikanan kita maju. Kelautan dan perikanan, kita mendorong terus energi terbarukan kita, peternakan kita, pertanian kita. Tanggal 18 kalau tidak berubah, kita akan menandatangani bersama Danrem. Disaksikan Kepala Staf Angkatan Darat, kerjasama pemerintah provinsi, masyarakat dengan Angkatan Darat untuk mulai mengerjakan kelor dan bank. Sebuah kolaborasi terus dilakukan, dan kolaborasi itu akan menyelamatkan provinsi ini. Tidak bisa kerja sendiri. Dinas ini kerja, dinas di sana tidak tahu. Waktu itu, karena itu saya pernah minta waktu kemarin libur, saya minta kalau bisa eselon 3-nya pergi berkunjung di setiap program-program pemerintah provinsi, untuk setiap kalau siapa punya bertanya, dia paham tentang pembangunan provinsi sebenarnya itu. Karena dunia ini maju, selain dari mengerjakan yang konkret itu, propaganda terhadap pembangunan itu pun harus dilaksanakan. Baik di gereja, di masjid, di tempat manapun, propaganda positif tentang pembangunan secara itu harus terus didorong. Itulah buat tanggal 7 atau 9 hari ini, Rusia mengumumkan kemenangan Rusia terhadap Jerman. Tahu mengapa waktu itu Jerman menang? Selain daripada suhu Rusia menang, selain dari suhu yang di atas minus 40 derajat, tetapi propaganda yang luar biasa di Moskow bahwa Jerman terpukul mundur saja bisa. 1 tahun sebelum hari itu, propaganda yang luar biasa, dan seluruh pemuda-pemuda Rusia mendaftarkan diri untuk menjadi pahlawan dalam sejarah kemenangan Rusia. Walaupun Jerman maju, tapi propaganda yang hebat itu menyebabkan Rusia memukul mundur Jerman karena propaganda yang begitu. Jadi kita punya pembangunan di Indonesia itu banyak sekali propaganda buruk, sehingga merendahkan martabat kita, merendahkan pemerintah. Akhirnya kita juga ikut merasa kita buruk. Telur Raja Wali yang ditetaskan oleh induk ayam, di sistem hari menyatakan ini ayam walaupun dia Raja Wali. Itu juga Nusa Tenggara Timur. Dorongan yang hebat itu tidak boleh kita menatap terhadap setiap informasi yang cenderung mendiskreditkan pemerintah untuk alasan-alasan. Karena propaganda
tempat ini. Orang Arab itu sampai bilang, bila kamu sehat, kamu punya harapan. Kalau kamu punya harapan, kamu memiliki semuanya. Itu propaganda orang Arab. Iza kunta fi sihat ladaika amal. Iza kan ladaika amal ya kunu saja. Itu dalam bahasa Arab. Jadi itu harapan itu begitu luar biasa dibandingkan apapun. Nah, kita Nusa Tenggara Timur selama yang kita wujudkan, kami miskin, kami kurang. Kita tidak bicara tentang kami punya labuan bajo, kami punya Komodo, one and only in the world. Kami punya pantai yang luar biasa indah, kami punya panas yang begitu hebat, kami punya laut yang begitu luar biasa, kami punya tempat yang tidak sama di dunia. Ada burung pasir 15 menit berjalan kita berada di suatu ketinggian yang tinggi luar biasa. Ini kan narasi-narasi positif, narasi-narasi yang membangun ini harus terus dilakukan oleh setiap kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan saya berterima kasih kepada Forkombinda yang terus bekerja, partisipasi dalam membangun semangat membangun Nusa Tenggara Timur. Tidak ada yang sempurna, pasti saya pribadi tentu. Tetapi niat, semangat, paling besar, energi terbesar itu ditempatkan pada porsi untuk pembangunan Nusa Tenggara Timur. Niat itu. Kalau niat untuk meras, duduk jadi pejabat untuk mendapat kenikmatan, setoran dari anak buah, tidak jadi. NTT tidak akan terjadi. Nyaman kalau pergi di mall di Jakarta, tidak jadi kalau kita tidak. Kenapa kita penting? Saya mengajak ASN untuk tidur di kampung-kampung. Itu bagian dari ibadah. Melihat langsung masyarakat yang menderita itu, tidur di saat tidak punya air, kaktus mereka lagi bawa, bagaimana cara kita selesaikan? Bagaimana budaya laki-laki, patriarki yang begitu kuat terhadap istri sehingga tidak sempat bisa bawa anak ke rumah sakit. Bagaimana stunting, bagaimana kematian ibu dan anak, itu bukan masalah kesehatan aja, masalah budaya. Karena laki-laki begitu kuat, kalau belum ada laki yang semua ke rumah sakit, istri tidak bisa. Sementara lakinya tidak tahu kalau anaknya korban atau istri lagi korban. Itu hanya bisa kita dapat kalau kita ada di lapangan. Kita ada di desa, kampung, dimanapun kita berada kita belajar. Kenapa kamu tidak bawa? Oh, karena ini. Dan sehingga itu kita bisa mengerti. Dan multidimensi masalah yang begitu luar biasa, barulah kita mendesain. Oke, untuk itu kita terapi seperti itu. Dan mengerjakan barang-barang kelompok miskin seperti ini, itu penuh kecurigaan. Jadi kalau mama dicurigai pasti membangun orang miskin itu serba dicurigai. Nanti ini jadi begini, nanti jadi begini, nanti jadi begini. Sehingga jarang kita lihat orang-orang yang hebat itu. Kalau kita dapat satu lokal champion saja di desa, itu kita manfaatkan secara luar biasa. Karena itu saya minta lewat Pak Kapolda, Pak Danren, kita punya Babin Kaptimas, kita punya Babinsa. Ini kelompok yang ataupun individu yang kita bisa ciptakan menjadi lokal champion untuk kita menggerakkan pembangunan di desa dan pembangunan di kecamatan. Karena untuk menciptakan itu kita akan susah. Tapi kalau kita dapat, saya sering mendapatkan 1-2 orang. Contoh, kita mau menuju ke Gunung Kelimutu. Ada kampung apa ini? Bukan Konara, bukan, kampung Watu Raka. Watu Raka itu hanya jadi karena ada local champions. Ada beberapa tempat kalau kita kerja tanam jagung, panen sapi. Bila ada local champions, itu pasti jadi. Jadi pembangunan Nusa Tenggara Timur itu harus ada local champions. Dan karena itu, bila itu tidak ada, kita harus kreatif. Dan kreatif itu hanya dapat bisa tercepat dengan sebuah sistem yang dapat dikendalikan langsung. Karena itu saya dapat tempat ini, saya minta Pak Kapolda dengan Pak Danren, yang punya garis sampai di tingkat desa, Babin Kamtipmasnya, dengan Babinsa, untuk tempatkan mereka sebagai motor terdepan setiap gerakan-gerakan pembangunan pemerintah. Mereka terlibat untuk melakukan propaganda, dorongan, disiplin agar mimpi kita itu bisa dapat berjalan dengan baik. Dengan cara-cara itu kita akan menatap masa depan provinsi ini. Dan saya yakin bahwa pemerintah
Presiden Bapak Joko Widodo, NTT mendapatkan porsi perhatian yang sangat besar. Kalau tidak berubah, maka beliau akan ada tanggal 1 Juni untuk menghadiri Hari Pancasila di Kabupaten NTT, Pulau Flores. Sudah berapa kali itu Presiden ada di sini? Berulang-ulang kecintaan dia kepada Indonesia. Wujud kecintaan itu harus juga kita mampu untuk mewarnai kecintaan beliau itu dalam semangat kerja kita, model yang tidak jauh berbeda dengan Bapak Presiden. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.